Oke, rekaman siap. Saya harap Bapak Ibu semua bisa fokus ya. Karena apa yang diajarkan Tuhan inilah yang akan membekali kita di penghakiman. Ya. Kita tidak bisa menghadap Tuhan dengan kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri itu yang kita anggap benar. Pertaruhannya adalah sikap hidup kita seperti apa yang sang hakim katakan benar, bukan benar sendiri. Paham ya maksudnya ya? Ada angka 9, kayak saya berhadapan dengan Anda, berhadapan dengan kosan misalnya. Kosan melihat angka 9 di lantai, berarti menurut saya angka 6. Lalu mana yang betul? Nah kalau di dunia relatif, Tuhan enggak. Di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan pandang benar itu yang absolut. Jadi kebenaran yang absolut itu milik Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi kita mau belajar kebenaran seperti yang Tuhan ajarkan, bukan kebenaran sendiri. Paham ya? Mari kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Terima kasih Pak Andoko. Bapak Ibu yang di Zoom maupun di YouTube, jika suara kurang baik, tolong hubungi Pak Tri ya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar pembacaan dari Pak Handoko. Ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita manunggal dengan Allah yang telah memberi kesempatan pada kita ambil bagian dalam gairah kudusnya. Bersyukur loh. Allah yang berinisiatif kita ambil bagian dalam gairah kudusnya, dalam kekudusannya, sehingga kita bisa manunggal dengan Allah. Bersyukur. Itu kasih karunia. Bukan berarti jebret langsung berubah otomatis, tidak. Tetapi melalui proses ya. Kita manunggal dengan Allah jika, nah seperti minggu lalu, seperti yang sudah kita dengar, ya kita manunggal dengan Allah jika kita bisa memiliki pengertian yang benar tentang anak Allah. Mengakui inkarnasi anak Allah. Ya, itu di 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Kita sudah pelajari kemarin.
Seseorang harus memahami anak Allah. Karena anak Allah inilah anugerah. Ya, anugerah itu bukan keselamatannya, tapi anak Allah itulah anugerahnya. Anak Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya, bukan keselamatannya, anaknya. Gitu ya. Jadi anak inilah yang membawa keselamatan. Anak diberikan supaya kita memahami keselamatan, apa dan bagaimana keselamatan. Jadi kita harus memahami anak Allah dulu. Ya. Kalau tidak memahami anak Allah, kacau. Kalau tidak memahami anak Allah, maka tindakan kita terhadap anak Allah, terhadap Yesus, hanya nyembah-nyembah, mantuk-mantuk, seminggu sekali di gereja, tanpa ada perubahan. Tidak seperti itu. Dikatakan manunggal dengan Allah berarti memahami anak Allah datang sebagai manusia. Bukan setengah dewa. Atau 100% manusia, 100% Allah. Tidak. Dia datang sebagai manusia. Lalu kealahannya Pak, dikosongkan. Anak Allah, sosok ilahi. Inkarnasi menjadi manusia, seutuhnya, benar-benar menjadi manusia, dalam segala hal disamakan, supaya manusia bisa meneladani. Kalau inkarnasi anak Allah dipahami setengah dewa, manusia tidak bisa meneladani, lawung setengah dewa kok. Tidak seperti itu. Jadi sosok ilahi ini, anak Allah ini, anak manusia yang dipahami di kitab Daniel, ini benar-benar sosok ilahi, gitu ya. Diberikan Allah, diutus Bapak menyelamatkan manusia dengan cara menjadi manusia. Sehingga manusia Yesus, gitu ya, bisa menjadi teladan bagi manusia umumnya. Dia mengerti penderitaan manusia dan dia mengalami juga. Dia taat kepada Bapa dalam segala hal, sampai mati sebagai manusia. Tidak ada kekuatan pendukung, istilahnya gitu ya, tidak ada kekuatan ekstra. Sama seperti manusia. Sehingga kalau manusia Yesus bisa taat, seharusnya manusia David, manusia Handoko, manusia Tri itu bisa taat juga seperti Yesus taat. Kalau enggak mungkin. Ya. Dengan pemahaman inilah, gitu ya, maka seharusnya manusia menyembah Bapa dengan cara hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus itu enggak ada keduniawiannya sama sekali. Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Yohanes, orang yang manunggal dengan Allah tidak lagi suka membahas hal-hal fana, tidak lagi suka bicara hal-hal dunia. Segala sesuatu dikaitkan dengan kekekalan. Bagaimana bekerja untuk hal-hal kekal. Bukan hanya cari cuan, bukan hanya cari untung, tetapi bagaimana bekerja yang berkenan. Sekolah, punya cita-cita, itu juga tidak sesuka sendiri. Kita harus paham apa kehendak Allah. Hal-hal kekal apa yang harus kulakukan. Gitu ya. Seperti apakah mengejar cita-cita yang berkenan? Loh, selalu kaitannya dengan kekekalan. Berumah tangga. Kalau pada umumnya berumah tangga itu hal duniawi Bapak Ibu. Bagaimana menikah, punya anak, nyekolahkan anak, ngawinkan anak, besarin anak, kasih modal anak, mati. Itu dunia. Tetapi menikah, berkeluarga, untuk hal-hal kekal,
Itu seharusnya yang menjadi dasar kita berkeluarga. Ya. Bagaimana menikah supaya imanku tetap kuat? Cari yang seimbang. Bukan sekedar KTP Kristen loh ya, seimbang. Menikah, punya anak. Kalau pikiran dunia, ini anak-anakku tak besarin, tak seneng, tak suka hatiku. Tidak. Firman Tuhan katakan mereka adalah keturunan ilahi. Didiklah mereka sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Arahkan mereka seperti yang Tuhan inginkan, bukan sesuai keinginan kita. Ini hal-hal kekal. Selalu arahnya pada kekekalan. Bukan nuruti mau sendiri gitu loh. Aku kan orang tuanya Pak, yang ngasih hidup, yang ngasih makan. Kan urusanku, loh bukan. Yang ngasih hidup itu urusan Tuhan, kamu hamba Tuhan bukan. Kalau kamu gak merasa umat Tuhan, hamba Tuhan, ya terserah, sesukalah sendiri. Nah ini masalah, itu hal-hal fana. Kalau hal-hal kekal yang kita kejar, kita pasti membesarkan anak, berkeluarga dengan konsep-konsep kekekalan, dengan tujuan kekekalan. Itu orang manunggal dengan Allah. Kalau masih umek, bingung, mengejar tujuan sendiri, itu bukan kekekalan Bapak Ibu. Itu keduniawian. Cita-citanya hanya prestasi di bumi, duniawi. Tidak pernah mengejar prestasi di sorga. Nah itu masalah. Lebih jauh, kita disebut manunggal dengan Allah, jika kita punya kasih kepada sesama seperti Allah mengasihi. Bukan seperti manusia umumnya mengasihi. Umumnya manusia mengasihi itu seperti humanisme. Tidak ada tujuan, yang penting melakukan kebaikan saja. Tapi kasih punya tujuan keselamatan. Kasih memiliki tujuan kekekalan. Itu sebabnya kasih tidak pernah dilakukan hanya berbuat baik, tetapi juga sekaligus motifnya baik. Tujuannya benar. Ya, Bapak Ibu. Orang yang seperti inilah yang bisa dikatakan manunggal dengan Allah. Ya, kalau sekedar berbuat baik Bapak Ibu, humanisme itu luar biasa baiknya. Tetapi kekristenan bukan sekedar berbuat baik. Apa kehendak Allah untuk orang itu? Kalau ada kehendak Allah dalam segala macam kebaikan yang harus aku lakukan, maka sikap hatiku juga harus beres, benar. Baru manunggal dengan Allah. Kalau punya agenda sendiri, berbuat baik dengan agenda sendiri, itu bukan kekekalan. Itu masih humanisme. Maka, dengan memiliki 3 hal ini, kita bisa berkata, Allah di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita bisa berkata, Allah di dalam kita di dalam Allah. Kalau punya 3 ini. Minimal, kembangkan sendiri. Periksa Bapak Ibu, apakah kita sudah manunggal dengan Allah atau belum? Kalau belum berarti kita bermasalah. Ayo koreksi yuk, ayo periksa yuk. Apakah kita sudah memahami 3 hal ini? Kalau tidak paham 3 hal ini, tidak mungkin melakukan 3 hal ini. Dengan dasar inilah, ya, dengan dasar 3 inilah, kita bisa memiliki keberanian menghadapi penghakiman. Karena memiliki sikap hati yang sama dengan Kristus. Memiliki 3 hal ini berarti sama dengan Kristus. Ya, kecenderungannya sudah mirip sama Kristus, meskipun belum 100% ya. Dengan demikian kita bisa merasa tenang di penghakiman.
Aku sudah hidup seperti Kristus hidup. Sebagai manusia Yesus, aku hidup sebagai manusia Yesus. Aku mengkopi Yesus, istilahnya gitu. Yesus tidak suka hal-hal fana, aku enggak suka hal-hal fana. Aku mengejar kekekalan. Yesus punya kasih, aku punya kasih. Seperti yang Bapak inginkan, aku lakukan. Nah, 3 hal inilah modal kita menghadapi penghakiman. Kita bisa merasa tenang kalau 3 hal ini ada pada kita. Gitu ya. Kita harus melihat dari sisi kegentaran orang beriman yang menghayati kebenaran. Jadi memahami tahta pengadilan Tuhan, itu jangan seperti orang Kristen zaman sekarang, yang sok yakin benar, yang sok yakin sudah dibenarkan, yang sok yakin tidak ada masalah kelak. Bapak Ibu, Anda berkendara, Anda pakai mobil, ya kemana saja ada ban serep, betul? Berjaga-jaga kan? Jangan sok yakin Anda tidak ada masalah ban bocor, makanya Anda punya ban serep. Nah orang Kristen zaman sekarang merasa sok yakin tuh. Tidak punya serep. Ini loh bahayanya kekristenan yang sok yakin pasti selamat, sekali selamat tetap selamat. Bagaimana? Anda tidak mikir ban bocor. Saya percaya ban saya utuh dan tidak pernah bocor. Gitu. Saya percaya, saya Kristen, saya bakal masuk surga. Tidak mungkin masuk neraka. Yakin? Kalau Tuhan melihat kita tidak punya kasih, kecenderungan hidup duniawi, tidak hidup seperti Kristus, kita sedang berbahaya. Kita sedang bertaruh seperti berpergian tanpa ban serep. Seperti makan ngawur tanpa asuransi kesehatan. Orang punya asuransi kesehatan saja makannya masih hati-hati. Betul? Tetapi kenapa kita enggak? Kita harus melihat ini dari sisi Yohanes. Yohanes ini adalah seorang Yahudi yang memahami kebenaran dan akan menghadap penghakiman dengan kegentaran gitu loh ya. Jadi kita melihat imannya si Yohanes. Yohanes tidak hidupnya ngawur. Dia sudah murid loh. Dia berguru sama Yesus langsung loh. Tapi dia tetap mengajarkan perbuatan baik. Dia tetap mengajarkan kasih. Dia tetap mengajarkan kejarlah hal-hal kekal, bukan fana, tetap. Lalu pendeta sekarang santai ngomongnya, yang penting percaya, sekali percaya tetap selamat. Loh, perbuatan baik tidak penting. Loh, Yohanes ngomong apa? Ini loh, bedanya kekristenan zaman sekarang dengan Alkitab, dengan kitab suci. Seseorang yang memiliki kasih, nggak perlu takut. Ya, seseorang yang memiliki kasih tidak perlu takut menghadapi penghakiman. Sebab sikap kasih adalah sifat Allah. Ngerti maksudnya? Kenapa orang harus punya kasih? Karena kasih itu sifat Allah. Kalau Allah sebagai hakim, dia tidak akan menghukum orang yang memiliki sifat yang sama. Orang yang memiliki karakter yang sama, tidak mungkin. Cara selamat itu seperti itu. Ngerti maksudnya ya? Seorang hakim yang korupsi bisa menghukum orang korupsi? Sebetulnya tidak bisa, kecuali dia memang pura-pura belum ketahuan, ya. Kan gitu. Kalau hakim yang benar tahu kebenaran, dia tidak korupsi, ada koruptor ya dia hukum. Betul enggak?
Kalau ada yang tidak korupsi tapi dituduh korupsi, dia cari kebenarannya. Dia cari saksi dan buktinya yang meringankan dia, betul? Begitu dia terbukti tidak korupsi, ya dia bebaskan. Kan seperti itu sistem peradilan. Sama. Penghakiman besok Yesus yang jadi hakim. Yesus akan melihat, menghakimi, menilai, memutuskan kita benar apa tidak. Seperti dirinya, seperti kriterianya. Kamu tidak seperti aku, kamu tidak punya kasih, minggir kamu hai pembuat kejahatan. Gitu kan, aku tidak kenal kamu tidak seperti aku. Gitu loh. Ya Bapak Ibu, sikap hati seseorang yang mengasihi Allah semestinya selaras dengan mengasihi sesama. Perhatikan ini. Sikap hati seseorang yang mengasihi Allah semestinya selaras dengan mengasihi sesama. Kalimat Yohanes jelas memperingatkan kita. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang Kristen sekarang kalau ditanya, kamu mengasihi Allah? Aku mengasihi Allah, Pak. Saya loh kalau doa, setiap doa pasti nangis-nangis. Apakah nangis itu tanda mengasihi Allah? Belum tentu. Kalau memang ciri temperamen atau kepribadiannya melankolis, pasti nangis. Betul? Itu kan perasaan saja. Apakah perasaan menunjukkan kasih? Tidak. Itu ekspresi oke, tapi bukan menunjukkan kasih. Gitu ya. Tolok ukurnya inilah tolok ukurnya. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, tidak mungkin mengasihi Allah. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Cara satu-satunya membuktikan kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Bukan doa, bukan nyanyi, bukan nangis-nangis penyembahan. Doa, nyanyi, nangis-nangis penyembahan, itu ekspresi kasih. Dan itu bisa dikatakan benar jika kita mengasihi sesama kita. Jika tidak, itu munafik. Bukti satu-satunya kasih kepada Allah jika kita mengasihi umat ciptaannya. Lah umat ciptaannya saja gak kita kasihi, kita ngomong mengasihi Allah. Nggak mungkin. Mengerti sampai sini? Mama, ibu, itu kan mengasihi anak kan? Apa yang dilakukan mamanya? Kalau melihat bajunya anak-anak sembarangan, gitu ya. Diambil, dilipat, masukkan lemari. Itu cara mengasihi. Yang kelihatan itu loh. Kan nggak mungkin mamanya, baju sembarangan, buat mana bak sampah. Kan nggak mungkin. Kalau kita memperlakukan sesama kita sebagai sesama ciptaan, sesama anak Allah, yang Tuhan inginkan dia selamat, kita tidak mungkin membiarkan orang sembarangan, ya. Kita tidak mungkin bersikap sembarangan kepada setiap orang, tidak mungkin. Kita akan memperlakukan orang itu sebagaimana mestinya. Kita akan berpikir, jika Yesus ketemu dia, kira-kira apa yang dilakukan Yesus? Kalau kita mau bersikap seperti ini, nggak mungkin ada kebencian. Nggak mungkin mulut kita maksudnya ya, mencaci maki dia, ngomong sembarangan, karena dia juga ciptaan. Bahkan Alkitab katakan,
Kalau kita mengasihi Allah, sama hewan itu loh kita mengasihi, nggak akan sembarangan. Ya Bapak Ibu, ini bukti satu-satunya kita mengenal Allah dan kita manunggal dengan Allah. Manunggal dengan Allah tidak dikatakan bagaimana penyembahanmu, bagaimana jam doamu. Meskipun bukan berarti tidak boleh berdoa, ya doa itu harus. Tetapi bukan itu. Yang dikatakan bukti kita manunggal dengan Allah, kita punya kasih kepada sesama. Ya. Allah tidak terlihat. Sorry, sebelumnya kita baca dulu aja. Ya, Matius 25 ayat 45. Matius 25 ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jika ada orang yang hina, dipandang hina oleh masyarakat gitu ya, dan seorang Kristen tidak menolong orang ini, berarti orang itu tidak melakukan untuk Tuhan. Berarti orang itu tidak mengasihi Tuhan. Kalau kasih umum saja tidak bisa, jangan ngomong punya kasih Allah. Orang hina, memberi orang miskin yang terlunta-lunta. Itu kan kasih yang umum. Semua agama juga ngajarin, kalau itu saja tidak bisa, jangan ngomong mengasihi Allah. Ngomong kosong. Masalahnya sekarang kan banyak orang hina ini kan nggak bener ya. Kalau dulu tuh jadi orang hina tuh malu. Kalau sekarang jadi orang hina, maksudnya orang miskin, peminta-minta, itu malah modus. Malah modus, tidak ada malunya sudah orang zaman sekarang. Karena dia berhitung, ya dibanding UMR, hasil mengemis itu jauh lebih besar duitnya, betul. Gak ada malunya orang sudah. Ini mental rusak ya seperti ini. Makanya kita orang Kristen harus punya kecerdasan roh. Pakai nuraninya. Ini kelihatannya benar-benar perlu dibantu enggak? Bantu ya bantu. Tetapi kalau anak kecil kelihatannya enggak terlalu bermasalah minta-minta. Perhatikan. Jangan kita mendukung dia rusak mentalnya gara-gara kita memberi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Saya enggak ngelarang, enggak dikasih ya, tetapi lihat. Karena itu mental. Minta-minta di tengah jalan, terus dikasih, keenakan. Akhirnya malas tidak bekerja, mentalnya rusak. Itu kita menjerumuskan loh malah. Ya, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau kita tahu ini orang benar-benar miskin perlu dibantu, bantulah. Kalau kita tidak membantu, jangan ngomong kita mengasihi Tuhan, omong kosong. Tuhan tidak kelihatan kok, tidak ada buktinya kamu mengasihi Allah. Tetapi kalau sesama yang kelihatan kita bisa punya empati, kamu mengasihi Allah, itu masuk akal. Itu logis. Kelihatan. Dan aku terbukti melakukan kasih. Jadi pada saat aku mengasihimu Tuhan, Tuhan percaya. Karena apa? Yang diperintahkan Tuhan, kebenaran Tuhan di ayat ini kita kerjakan, betul? Kita tidak buat gini loh. Sekali lagi, jangan buat kebenaran sendiri. Kebenarannya Tuhan dikatakan kamu melakukan untuk aku, kamu mengasihi aku kalau kamu melakukan untuk orang kecil ini. Lakukan untuk orang kecil itu. Tolonglah orang yang perlu ditolong. Kita lakukan untuk Tuhan. Itu bukti satu-satunya kasih. Ya. Tetapi memang tidak semua perbuatan baik itu kasih loh. Ini yang saya katakan kasih. Nanti kita pelajari bedanya kasih dan perbuatan baik.
Ya. Baik belum tentu kasih Bapak Ibu. Tetapi kasih pasti baik. Kasih sebuah sikap yang baik yang dimulai dari perubahan pola pikir. Kasih itu sebuah sikap yang baik yang dimulai dari motif yang benar itu. Ada perbedaan mendasar kasih dan baik. Orang bagi-bagi sembako semua dikatakan itu baik, tapi belum tentu kasih. Ya, belum tentu kasih. Murah hati bagi sembako itu baik. Tetapi jika ada kesombongan, ada motif memegahkan diri, pamer, itu bukan kasih. Baik, bagi sembako baik, tapi bukan kasih. Ya. Sebaliknya, kasih itu pasti murah hati. Baik, gitu ya. Kasih itu pasti murah hati yang berangkat dari ketulusan. Memberi dengan tidak ada kesombongan. Memberi dengan tujuan setiap orang selamat. Itu kasih. Beda ya. Makanya orang perlu belajar. Jadi seseorang Kristen tidak cukup sekedar berbuat tuduh, tidak cukup. Tetapi harus menjadi to be seperti Kristus. Mulai dari dasar. Kalau sekedar sikap berbuat baik, itu hukum Taurat. Memberi sedekah, itu sudah ada dalam hukum Taurat. Itu sikap yang adil. Sekedar memberi, itu hukum. Dia tidak ngerti dasar batiniahnya, tidak mengerti motifnya. Yang penting ngasih, yang penting berdoa. Makanya orang Farisi berdoa di perempatan jalan, maksudnya apa? Berdoanya baik enggak? Baik, tapi berdiri di perempatan jalannya itu enggak baik. Itu bukan kasih. Kalau kasih, kamu tetap berdoa tapi sembunyi sana di kamar. Cukup Bapak yang tahu berurusan dengan kamu, itu kasih kepada Allah. Kalau sikap orang Farisi berdoa di perempatan jalan, baik enggak berdoanya? Berdoanya baik. Flexingnya di perempatan jalan itu loh enggak baik. Itu bukan kasih, itu sombong. Kalau kita mengerti ini dan melakukan kebenaran ini, dalam posisi seperti inilah kita bisa tenang menghadap tahta pengadilan. Jika tidak memiliki sikap ini, 3 sikap ini, jangan merasa tenang. Atau gitu ya. Kita bisa tenang menghadapi tahta pengadilan Tuhan jika punya posisi seperti ini, mengerjakan 3 hal yang disampaikan Yohanes sebagai bukti manunggaling kawula Gusti ini. Gitu ya. Bisa tenang. Tapi ya, kalau kita sudah berusaha gitu ya, berbuat baik seperti ini, ya punya kasih, tidak mencari hal-hal dunia gitu ya. Tapi merasa tidak tenang tetap. Maka kita belum punya kasih yang sempurna. Kita kan sudah belajar banyak. Apakah kita sudah hidup seperti Kristus hidup? Kita harus jujur. Kalau memang belum, seharusnya nurani bicara, kamu belum loh. Motivasimu masih sombong, motivasimu masih memegahkan diri. Seharusnya orang yang belajar banyak mengerti, hatinya pasti menuduh, nuraninya pasti tidak tenang. Nah kalau tidak tenang, jangan merasa tenang-tenang, ditenang-tenang no, gitu maksudnya. Kalau memang tidak tenang, koreksi, jujur pada diri, Tuhan apa yang menjadi kekuranganku, kejar itu, kejar. Ya. Nurani yang dihasilkan dari kita belajar firman pasti bicara.
Dan itu membuat nurani kita tidak tenang. Dan saat nurani kita tidak tenang, kita tahu kita harus berjuang lebih baik, lebih keras untuk hidup suci. Itu maksudnya. Tapi jangan merasa tenang, cuek loh. Ya, nggak benar. Berbeda dengan rasa tenang karena masa bodoh atau tidak mau mengerti atau bahkan merasa yakin sudah selamat. Itu juga tenang kan? Itu orang-orang dunia itu merasa tenang semua kan? Bahkan sebagian besar orang Kristen merasa tenang semua karena yakin masuk surga. Ikut Yesus yakin selamat. Itu kan jargonnya. Tenang mereka. Itu ketenangan yang palsu loh Bapak Ibu. Ketenangan yang benar-benar dari Tuhan adalah ketenangan karena kita hidup seperti Kristus hidup. Tidak ada tuduhan dalam diri bahwa kita masih meleset. Itu baru ketenangan yang benar. Bukan tenang cuek. Masa bodoh, aku kan sekali percaya tetap selamat Pak. Ya sudah, kalau itu maumu. Berarti menipu diri sendiri. Jangan merasa tenang Bapak Ibu. Kalau Anda belum mengerjakan keselamatan. Itu maksudnya. Kerjakan keselamatanmu, Tuhan akan kasih kekuatan, energi untuk berubah. Disitulah kita bisa merasa tenang. Tapi kalau tidak mengerjakan keselamatan, jangan merasa tenang. Itu namanya cuek. Atau ndablek, yakin masuk surga. Sekali selamat tetap selamat. Keselamatan tidak bisa hilang. Itu terus yang dipikir. Hidupnya jadi ngawur, tidak karu-karuan. Ini bencana loh. Bencana. Ini Rasul Yohanes yang ngomong, bukan saya kan? Ini sebabnya setiap orang perlu memahami ajaran yang benar dan jujur. Memperkarakan diri. Sudahkah kita memperkarakan diri Bapak Ibu? Kapan? Pagi? Siang? Sore? Atau sekedar ikut? Sekedar ikut doa pagi. Sekedar dengerin khotbah. Sekedar streaming. Tapi gak mikir sama sekali. Enggak merenungkan sama sekali, percuma. Percuma. Apakah gairahku masih dunia? Apakah gairahku masih prestasi dunia? Apakah aku sudah memikirkan kekekalan? Itu harus jujur. Mikir Pak. Kapan? Seminggu sekali. Pas pulang gereja, kurang Bapak Ibu. Anda hidup setiap hari, menit demi menit, jam demi jam, tapi perenungan Anda seminggu sekali, kurang. Anda harus hidup dalam firman. Maksudnya apa? 7 kali 24 jam, Anda harus merenungkan firman. Renungkan firman siang dan malam. Minimal itu. Itu Yahudi kan, merenungkan firman siang dan malam. Pagi dan sorenya. Nah, itu maksudnya Anda harus pagi, siang, sore, malam merenungkan firman. Bagaimana hidup seperti Kristus. Kalau sudah, baru boleh merasa tenang. Kalau tidak, jangan. Itu kepalsuan. Ya. Jelas disebut kasih jika kita melakukan perbuatan baik dengan sikap hati yang benar. Bisa disebut kasih jika perbuatan baik kita ya dengan sikap hati yang benar sesuai ajaran Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 8 Paulus menjelaskan sikap hati kasih. Ya. Kita baca yuk. 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 8. 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 8. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu, apa yang ditulis Rasul Paulus itu sikap hati kasih. Jadi meski perbuatan baik kita sampai level mengorbankan nyawa dengan dibakar, tanpa sikap-sikap hati seperti ini, itu bukan kasih. Paham enggak maksudnya? Jadi perbuatan baik belum tentu kasih. Kasih pasti baik. Anda harus punya sikap hati yang benar dalam berbuat baik, itu maksudnya. Berbuat baik itu gampang, kalau mau loh ya. Yang sulit itu sikap hatinya. Contoh, seseorang memberi bantuan kepada si miskin, tapi niatnya pamer, flexing, foto selfie. Bu, ini bantuan dari kita. Foto dulu ya, bukti. Jepret. Alasannya bukti, tapi kita hati kan enggak tahu. Ditunjukin di Facebook, ini loh memberi. Ini loh bakti sosial, baik toh aku. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Memberi sembakonya bagus, baik. Tapi ini bukan sifat kasih. Karena ada kesombongan. Seseorang yang sibuk pelayanan, berdoa, menyembah, puasa, tidak pernah absen. Tetapi tidak mau menolong orang yang bisa ditolong. Ini bukan kasih. Termasuk tidak mengasihi Allah kalau seperti itu. Ya. Wong yang kelihatan saja tidak mau ditolong, ngomong mengasihi Allah yang tidak kelihatan, itu bohong. Seseorang memberi diakonia atau persembahkan berapapun banyaknya, itu juga belum tentu kasih kepada Allah, belum tentu. Kenapa? Kita tidak tahu motivasinya. Kebanyakan orang Kristen sekarang memberi banyak, karena apa? Menuntut banyak, menuntut balen. Ya, seseorang memberi persembahan banyak, berapapun banyaknya, itu bukan kasih kepada Allah. Jika menginginkan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Ini investasi Bapak Ibu, bukan kasih. Itu berdagang. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu memberi tangan kanan, jangan kiri. Tangan kiri tidak boleh tahu, gak usah pamer. Kalau kamu memberi, relakan, jangan berharap kembali. Itu yang benar. Perkara hukum tabur tua itu berjalan, karena itu kan hukumnya Allah. Ya puji Tuhan, tapi kita tidak usah punya dasar memberi karena ingin kembali. Saya kok lihat orang ya, kayak melihat orang banyak di gereja-gereja, berani ngasih nabur besar. Wah itu orang itu berani total ya, berani mengasihi Tuhan luar biasa. Belum tentu, saya tidak yakin kok. Kenapa? Lah kalau ajaran gereja itu, berilah maka akan dikembalikan kamu, berlipat kali ganda. Itu bukan kasih sudah. Dia lakukan itu karena percaya omongnya pendeta. Motifnya udah tidak benar. Akhirnya orang memberi dengan itu. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Dikatakan kan, bahkan memberi diri dibakar, bahkan gitu ya, berkorban seperti Yesus, mati di kayu salib. Kalau niatnya sombong, kepentingan diri sendiri, itu bukan kasih.
Paham ya Bapak Ibu? Kalau kita punya kasih, seperti Yesus punya kasih, dia lakukan semua total. Ya, dia lakukan semua total tanpa kesombongan, tanpa pamer, tanpa kepentingan diri sendiri. Itu baru kasih. Itu baru bukti buat kita menghadap tahta pengadilan. Maksudnya gimana sih Pak? Bapak Ibu, pengadilan yang ada di dunia ini itu sebetulnya kan cermin dari pengadilan Tuhan. Cermin pengadilan Tuhan itu tidak sembarangan, ada saksi, ada bukti. Jika nurani kita adalah saksi di penghakiman, paham ya, saksi, nurani kan saksi. Nurani akan berkata, kamu benar apa enggak benar. Kamu ngerti menolong orang, motifmu apa. Itu saksi kan. Saksi itu kan seseorang yang melihat kejadian terjadi. Itu kan saksi. Nurani kan tahu kejadiannya seperti apa. Kamu memberi dengan kesombongan atau tidak, nurani kan tahu. Nurani akan bersaksi. Maka kasih bisa dikatakan bukti. Nurani akan bicara, Tuhan orang ini baik. Dia memberi dengan ketulusan. Dia memberi dengan tidak berharap kembali. Dia memberi dengan tulus. Buktinya seseorang punya kasih itu. Nurani akan menyaksikan bahwa orang ini terbukti baik, terbukti punya kasih. Jadi kalau nurani dan bukti, ya nurani sebagai saksi dan kasih sebagai bukti sudah kita miliki, kita bisa menghadap tahta pengadilan dengan tenang. Itulah maksudnya. Tapi kalau kita belum beres, nurani belum beres, nurani belum jujur, gitu ya. Kita masih memanipulasi diri sendiri. Belum punya kasih, tidak terbukti punya kasih. Jangan merasa tenang Bapak Ibu. Jangan merasa tenang. Kasih kita, perbuatan baik kita berdasarkan sikap hati yang benar akan menjadi bukti yang menguatkan, mengokohkan kita sebagai anak Allah. Ya. Jadi perbuatan baik kita berdasar sikap hati yang benar itu akan menjadi bukti yang menguatkan kita di pengadilan besok. Seperti istilah di pengadilan sekarang itu loh. Tertuduh korupsi. Mana buktinya? Ini Pak. Jadi di pengadilan sekarang Bapak Ibu kan tahu, ada bukti yang memberatkan, ada bukti yang meringankan. Lah Anda besok menghadap tata pengadilan Tuhan, buktinya memberatkan semua, terus gimana? Paham ya? Kita bisa merasa tenang gitu loh ya, kalau saksi nurani kita, oke, tidak menuduh kita. Kenapa? Karena buktinya sudah ada, kasih kita seperti Kristus, kasih kita nyata. Baru merasa tenang. Kalau belum benar seperti Kristus, jangan merasa tenang. Ya. Jika kita hanya bermodal dianggap benar, seperti gereja yang meremehkan kasih karunia itu, ya, jika kita hanya bermodal dianggap benar, tetapi saksi dan bukti semua memberatkan dakwaan, kita selamat enggak? Selamat Pak. Kan sekali selamat tetap selamat, ikulah jarimu, katamu. Itu doktrin manusia, enggak ada perkataan itu di Alkitab. Allah itu adil Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa lolos dari penghukuman, sebab Allah itu tidak nepotisme. Kita baca yuk, Roma 2 ayat 6 sampai 11. Roma 2 ayat 6 sampai 11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat,
pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, Yahudi itu gambaran orang percaya, Yunani itu gambaran orang kafir. Tuhan gak ngurus kamu orang beragama atau orang kafir. Kalau orang itu mencari kebenaran, mencari kemuliaan dan hidup benar, ya kamu lolos. Tapi kalau kamu cuek, tidak menghidupi kebenaran, Tuhan tidak pandang bulu. Meskipun kamu orang Yahudi ya binasa-binasa saja, kan gitu ayatnya. Mau dikatakan apa ayat itu? Meskipun kamu orang Kristen, KTP Kristen, jangan merasa sudah selamat kalau hidupmu kacau. Nanti kita akan melihat di surga, orang yang katanya tidak punya kebenaran Kristen gitu ya, tidak punya kekristenan, tidak beragama Kristen gitu. Tapi kok bisa masuk surga? Karena Tuhan tidak pandang bulu. Dia tidak punya KTP Kristen, tapi hidupnya lebih baik dari orang Kristen. Itu. Hidupnya mencerminkan dia pengikut Kristus. Bukan KTP-nya mencerminkan pengikut Kristus. Hidupnya mencerminkan pengikut Kristus. Itu loh yang harus kita kejar Bapak Ibu. Kekristenan bukan KTP, kekristenan bukan cuma identitas, kekristenan bukan cuma keyakinan percaya Yesus Tuhan, bukan. Tapi hidup seperti hidupnya. Kita baca yuk, pasal 3 ayat 9, Roma 3 ayat 9. Roma 3 ayat 9, jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jelas? Dikatakan, adakah kita mempunyai kelebihan? Enggak ada. Semua sudah berdosa, semua harus mengerjakan perbuatan baik, semua harus punya kasih, semua harus mengasihi sesama. Semua. Apa artinya KTP Kristen? Ke gereja setiap minggu, tapi kalau tidak mengerjakan keselamatan. Tapi orang yang tidak punya KTP Kristen gitu ya, dia mengerjakan kebaikan, dia punya kasih, menolong tidak sombong, menolong tidak pamer. Dia lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Kan sebetulnya dia Kristen meskipun tidak ngaku Kristen, kan gitu. Ini loh yang benar. Kekristenan kita tuh dilihat dari hidup kita, sama seperti Kristus enggak. Bukan cuma pengakuan mulut, KTP dan kartu anggota gereja, bukan. Amin Bapak Ibu. Ayo kita kejar kasih. Kita perlengkapi bukti kita di pengadilan. Saksi tidak bisa membohongi, ya. Saksi tidak bisa berbohong. Nurani kita tidak bisa kita tipu. Dia akan berbicara keras. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ayo kita kejar kasih. Ini bukti supaya kita tenang di hadapan Allah. Kalau tidak punya kasih jangan merasa tenang Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa.